Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Berada di dekatnya, Chai-Er langsung merasakan perubahan pada tubuh Long Hao Shen. Dia juga memiliki reaksi yang sama, tetapi tidak sekuat Long Hao Shen. Lagi pula, dia adalah Scion of Light, dan karena pertumbuhan vegetasi sangat terkait dengan cahaya, panggilan alam tidak hanya bermanifestasi melalui sensasi baginya, tetapi juga melalui efek sihir secara nyata. Itu adalah salah satu bentuk sihir lembut yang ada, dan mampu memberikan penguatan besar pada afinitas elemennya. Sementara itu juga melemahkannya sampai batas tertentu. Long Hao Shen saat ini sama seperti Chai-Er, pada saat dia pertama kali memasuki Tower of Eternity. Tepat pada saat ini, jiwanya tidak hanya diisi dengan wawasan pemahaman, tetapi juga dibanjiri dengan kehangatan. Ini adalah perendaman total, seolah-olah tubuhnya dan bahkan energi spiritualnya, itu dimurnikan oleh panggilan alam. Dan semua kotoran dibersihkan dari dalam, dan telah benar-benar menghilang. Sebagai perbandingan, kondisi iblis tidaklah baik. Semua alis mereka berkerut, dan tubuh mereka mengeluarkan gas hitam saat mereka mencoba menahan energi alami dari lingkungan mereka. Jika bukan karena instruksi Huang Suo, mereka pasti sudah menyerang, dan mencoba menghancurkan vegetasi di sekitarnya. Dunia yang penuh dengan vitalitas alam, sedangkan kegelapan penuh dengan bayangan dan dingin, sehingga ketidakcocokan antara kedua entitas ini tidak dapat dihindari. Huang Suo berkata kepada Ling Xiao, "Berjalanlah sedikit lebih cepat jika kamu bisa. Klan lain dan aku tidak menyukai tempat ini. Jika terlalu lama, aku tidak akan bisa menjamin bahwa aku bisa mengendalikan mereka cukup lama." Ucap Huang Suo. Ling Xiao memberikan jawaban yang tenang. "Coba saja, meskipun kerjasama kami hanya sementara, kami tidak akan melakukan trik apapun. Karena kamu telah memenuhi janji kamu. Aku hanya akan mengulanginya sekali lagi, bahwa ini adalah kediaman Dewi Alam. Itu tidak akan melanggar perjanjian kami jika kamu merusak lingkungan di sini, dan kuil ilusi akan melarang kamu masuk." Jawab Ling Xiao. Huang Suo mengerutkan alisnya, tetapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk dengan tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di hutan ini, jalannya kasar dan sulit dilewati. Tetapi ini tidak mempengaruhi kemajuan individu kuat seperti ini. Sebelum berangkat, Ling Xiao telah berulang kali memperingatkan pasukan aliansi, bahwa mereka tidak boleh merusak tanaman di sini, apapun yang terjadi, atau itu akan dianggap sebagai permusuhan terhadap hutan ilusi. Saat mereka maju ke jantung hutan, aura alam semakin kuat. Jika ini adalah iblis biasa, mereka mungkin tidak akan mampu melawan tindakan melawan vegetasi, tetapi karena ada iblis kuat dari tingkat ke-9 di antara mereka, mereka secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi situasi ini. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada masalah yang muncul pada aspek ini. Ling Xiao tidak berencana melakukan apapun di dalam hutan ilusi, dan menghormati kesepakatan antara kedua pihak. Meskipun iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, selama sejarah panjang mereka, ada beberapa keadaan tertentu ketika mereka datang untuk melakukan transaksi atau perjanjian, dan setidaknya sampai sekarang, belum ada hari ketika salah satu pihak tidak mematuhi dari komitmen mereka, atau transaksi semacam ini mungkin akan berhenti diterima. Dengan demikian, baik manusia dan sisi iblis, itu memiliki seperangkat aturan minimum yang harus mereka patuhi. Lebih penting lagi, situasi di surga ilusi juga tidak begitu damai, dan Ling Xiao tidak percaya bahwa mereka dapat menangani iblis yang ditugaskan untuk operasi ini. Karena itu, tidak ada masalah jika membiarkan mereka masuk. Lebih dari 1 jam setelah mereka memasuki hutan, lanskap tiba-tiba menjadi terbuka dan jelas, dan bagian hutan yang lebat berubah menjadi area semak yang luas. Begitu garis pandang mereka menjadi begitu luas, bahkan iblis-iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Itu benar, tempat ini terlalu indah. Ini adalah samudera tumbuh-tumbuhan, yang bahkan bisa disebut lautan bunga. Sejauh mata memandang, itu semua hanya semak-semak, yang tingginya sekitar 1 meter, yang tampaknya menempati daerah itu dalam radius 100 km persegi.
Di atas semak-semak ini tumbuh berbagai jenis bunga, dan masing-masing lebih indah daripada yang di sebelahnya. Sementara masing-masing bunga ini sangat mempesona. Pada setiap langkah yang mereka ambil, bau yang berbeda bisa dirasakan. Selain itu, beberapa kabut telah terbentuk di udara, dan membuat sinar matahari hari ini terlihat jauh lebih menyilaukan. Luster yang berkabut dan lembut, itu berombak-ombak di dunia bunga ini. Itu benar-benar layak digambarkan sebagai ilusory paradise. Di dalam samudera bunga ini, terbentang sebuah danau kecil. Itu tidak besar dalam ukurannya, namun lebih dari sekitar 200 meter luasnya. Esensi airnya bahkan lebih kaya, dan aura kehidupan dengan lembut menyebar keluar darinya. Ling Xiao berhenti berjalan, lalu memandangi danau di dekatnya. Kami telah tiba, inilah tepatnya tempat itu, ucap Ling Xiao. Huang Suo menatapnya dengan ragu-ragu. Lalu, di mana kuil ilusinya? Tanya Huang Suo. Ling Xiao menjawab, tempat itu tepat di dalam danau. Jawab Ling Xiao. Apa? Jangan bilang padaku bahwa kita harus menyelam ke bawah air. Balas Huang Suo dengan kaget. Berlawanan dengan apa yang diperkirakannya, ras naga hitam mereka tidak memiliki keengganan terhadap air, dan bahkan bisa membentuk dragon di dalam air. Ling Xiao menjawab dengan jijik. Menyelam di bawah air memanglah cara untuk mengakses kuil ilusi. Kamu dapat mencobanya jika kamu mau, tetapi apakah kamu pikir akan sangat mudah untuk mengakses tempat yang hanya buka sekali setiap 100 tahun? Jika ini hanya tentang menyelam di bawah air, mengapa kita harus menunggu 100 tahun? Balas Ling Xiao. Huang Suo bertanya dengan ragu. Memangnya apa yang ada di air ini? Apakah itu segel? Tanya Huang Suo. Ling Xiao menjawab. Mengapa aku harus memberitahu kamu tanpa kompensasi? Jawab Ling Xiao. Saat ia mengatakan ini, ia mengulurkan tangan kanannya ke arah Huang Suo. Beberapa perubahan muncul di wajah Huang Suo dengan jelek. Tetapi tetap saja, ia mengambil sesuatu dari penyimpanan dan meletakkannya di tangan Ling Xiao. Melihat objek itu, wajah Ling Xiao yang biasanya ketat, segera menunjukkan senyum yang langka, dan diikuti dengan kata-katanya yang tenang. Semua akan baik-baik saja, izinkan aku memberitahu kamu. Di air danau ini, ada entitas antik yang maha kuasa. Dari catatan yang kita miliki, ini adalah penjaga Dewi Alam di masa lalu. Itu tinggal di sini selama beberapa ribu tahun. Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa menyelam di bawah air, dan mencari kekuatan dari entitas yang maha kuasa ini di sini. Ucap Ling Xiao. Huang Suo mengungkapkan keterkejutan. Binatang ajaib antik dari zaman kuno, apakah kamu tahu ras apa itu? Tanya Huang Suo. Ling Xiao mengulurkan tangannya lagi, dan meskipun Han Qian yang berada di dekatnya mengangkat kepalanya, Han Qian tidak berhasil menyembunyikan senyum di wajahnya. Huang Suo menyatakan dengan marah. Jangan berlebihan, teriak Huang Suo dengan kesal. Ling Xiao mengungkapkan ekspresi polos yang tak terduga. Ya sudah, kalau begitu berhentilah bertanya. Balas Ling Xiao. Menolak keinginan untuk menunjukkan kemarahannya, Huang Suo mengambil sepotong hal yang sama seperti sebelumnya, dan meletakkannya di tangan Ling Xiao. Nih, bicaralah, ucap Huang Suo. Ekspresi wajah Ling Xiao berubah secara perlahan, dan bergumam dengan suara yang tegas. Aku tidak akan banyak memberitahumu, di danau ini ada naga peri. Ucap Ling Xiao. Segera, Huang Suo menghela nafasnya dengan tak beraturan, dan wajahnya yang semula marah, kini kembali normal. Dengan anggukan kecil dia berkata, "Terima kasih," ucap Huang Suo. Tepat pada saat itu, Ling Xiao merasakan sesuatu yang tidak normal. Bagaimana mungkin orang ini dapat dengan mudah menyerahkan 2 potong salep naga, hanya untuk menukarnya dengan 2 potong informasi ini? Dari penampilannya, sepertinya dia tidak menderita kerugian. Mungkinkah ada masalah tentang ketanyaannya, bahwa aku telah memberinya informasi itu? Pikir Ling Xiao. Dia tidak bisa membantu, tetapi merasakan penyesalan jauh di dalam hatinya, tetapi karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, itu sudah terlambat untuk penyesalan. Huang Suo berkata, karena naga peri tinggal di danau, bagaimana cara kita untuk masuk? Tanya Huang Suo. Ling Xiao menjawab, paling banyak dalam 1 hari, kuil ilusi akan dibuka kembali. Pada saat itu, jalan menuju ke dalam akan terbentuk. Kita hanya harus melewatinya untuk memasuki surga ilusi. Jawab Ling Xiao.
Dengan tatapan penuh pertimbangan, Huang Suo melanjutkan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, dia memimpin kelompok kekuatan iblis untuk duduk di dekatnya. Ketika mereka tiba bersama di tepi danau ini yang menampung kuil ilusi, aura alam sudah mulai merusak mereka secara bertahap. Ratusan bangunan mulai mengelilingi tempat itu, sehingga memunculkan pemandangan yang sangat damai. Pasukan Temple Alliance melakukan hal yang sama. Semua orang duduk berurutan, dan menunggu pembukaan kuil ilusi. Long Hao Shen secara tidak sengaja melihat ke arah iblis, dan secara kebetulan bertemu dengan mata Yue Ye yang karismatik. Dia juga bertemu dengan tatapan Leng Xiao. Namun, kedua gadis ini memberinya penampilan yang sangat berbeda. Yue Ye berseri-seri dengan senyumannya, yang penuh dengan kelembutan dan kehangatan, seolah-olah dia seperti sedang menatap kekasihnya. Tapi Leng Xiao memiliki tampilan yang sangat galak, seolah-olah matanya akan menusuk Long Hao Shen. Ekspresi Yue Ye tiba-tiba berubah. Dia memutar kepalanya dengan cepat, karena dia merasakan tatapan Chai Er padanya. Namun, Leng Xiao menatap Long Hao Shen dan Chai Er tanpa rasa takut, bahkan menunjukkan kepalan tangannya kepada mereka berdua. Duduk di depan Yue Ye dan Leng Xiao, adalah seorang pemuda yang terlihat menjadi pemimpin kelompok iblis ini untuk menuju ke surga ilusi. Dengan tubuh yang tinggi, dia tampak sekitar 20 tahunan dalam penampilannya, dan hal yang paling aneh tentang dia adalah, bahwa dia tidak hanya memiliki rambut hitam, tetapi juga matanya yang hitam. Dia dengan tenang duduk bersila di sana dan sangat tenang, seolah-olah aura di sekitar tubuhnya tidak ada. Penampilan Long Hao Shen sangat tertarik secara alami oleh pemuda bermata hitam dan berambut hitam ini, dan merasakan ancaman yang kuat dari keadaan tenang orang tersebut. Pemuda itu tampaknya telah merasakan tatapan Long Hao Shen yang penuh perhatian, karena dia perlahan-lahan menoleh ke arahnya. Pada sepersekian detik tatapan mereka bertemu, yang Long Hao Shen lihat hanyalah kehampaan, sementara pemuda berambut hitam hanya melihat kesucian. Namun, pada saat pertama kali mereka saling memandang, mereka secara tak terduga tidak memiliki permusuhan satu sama lain, seolah-olah mereka bukan musuh alami. Pemuda bermata hitam dan berambut hitam ini terlihat sangat tampan, dan saat melihatnya, Long Hao Shen tampaknya memiliki perasaan yang akrab tentang Dehafu, itu sama halnya seperti ketika dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Tatapan pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memancarkan niat membunuh yang tajam. Namun, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa niat membunuh ini dengan paksa dilepaskan, dan tidak mengandung keinginan untuk membunuh yang sebenarnya. Ada apa dengannya? Mungkinkah aku pernah melihatnya sebelumnya? Pikir Long Hao Shen. Namun, Long Hao Shen merasa sangat percaya diri dengan ingatannya sendiri, dan tidak ingat kalau dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Memalingkan kepalanya, dan tidak melihat orang itu lagi, Long Hao Shen perlahan-lahan menutup matanya, dan membiarkan dirinya terbenam di tempat ini yang penuh dengan nuansa alami. Sementara yang lain merasakan aura alam melemah di sini, itu justru sebaliknya untuk Long Hao Shen. Dia menemukan, bahwa meskipun aura alam tampak lebih lemah saat dekat dengan danau, itu malah menjadi sangat murni. Jadi itu memberi seseorang perasaan yang dilemahkan olehnya. Ini karena, aura murni yang alami akan menolak manusia pada umumnya. Seolah-olah takut dikotori oleh ketidakmurnian mereka, dan itulah mengapa ia tidak mau mendekati mereka. Aura alam yang paling murni mengalir melalui tubuh Long Hao Shen, lalu memurnikannya sambil memberikan kelembaban. Perasaan pemahaman yang fantastis ini mulai muncul dari sini, dan secara tidak jelas, Long Hao Shen merasa dirinya meraih sesuatu. Perlahan-lahan, hatinya menjadi semakin tenang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Was